Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Budianti, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 10 Oku. Pada video ini, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan literasi dan numerasi siswa dengan pendekatan digital storytelling berbasis data. Fokus penelitian saya adalah siswa kelas 8D SMP Negeri 10 Oku. Dengan pendekatan kuantitatif sederhana, siswa diarahkan untuk menganalisis informasi dan menyajikannya dalam sebuah cerita digital. Digital storytelling berbasis data adalah metode bercerita yang menggabungkan narasi dengan visualisasi data digital untuk menyampaikan informasi secara efektif dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini untuk meningkatkan pemahaman literasi kalian, kita akan membuat sebuah proyek namanya Digital Storytelling. Ya, jadi digital storytelling ini adalah cara bercerita dengan menggunakan media digital seperti gambar, video, teks, suara untuk menyampaikan pesan ataupun pengalaman. SMP Negeri 10 Oku merupakan sekolah menengah pertama yang memiliki komitmen tinggi dalam penguatan literasi numerasi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa siswa kelas 8D memiliki kemampuan membaca dan menginterpretasi data yang beragam. Beberapa siswa mampu menghitung dan menganalisis data dengan baik, tetapi banyak yang kesulitan menghubungkan data dengan konteks nyata dan menyajikannya dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Di era digital ini, siswa sangat akrab dengan media teknologi, namun masih minim pengalaman mengintegrasikan keterampilan numerasi dengan kreativitas digital. Oleh karena itu, digital storytelling berbasis data dipandang sebagai sebuah strategi yang tepat untuk meningkatkan literasi numerasi sekaligus kemampuan komunikasi digital siswa. Ya, nah anak-anak sekalian, digital storytelling yang akan kalian buat itu berbasis data, sehingga data itu harus kita cari melalui observasi dan wawancara. Nah, data itu berfungsi sebagai apa? Data itu bukan hanya sekedar angka, tetapi akan menjadi penguat dari argumen yang kalian sampaikan dalam video storytelling yang akan kalian buat. Tantangan utama dalam penguatan literasi numerasi melalui digital storytelling. Yang pertama, kemampuan siswa yang heterogen. Siswa memiliki tingkat pemahaman literasi numerasi yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang fleksibel. Yang kedua, keterbatasan pengalaman digital. Beberapa siswa belum terbiasa membuat cerita digital atau mengolah data menjadi visualisasi menarik. Yang ketiga, motivasi belajar yang beragam. Tidak semua siswa termotivasi oleh pembelajaran numerasi, sehingga perlu strategi yang mampu menarik minat mereka. Dan yang keempat, ketersediaan waktu dan perangkat. Membuat digital storytelling membutuhkan waktu dan akses perangkat digital yang memadai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah-langkah aksi yang dilakukan meliputi 1. Persiapan dan pemetaan kemampuan siswa. 2. Mencari data sederhana sebagai bahan cerita melalui wawancara. 3. Pelatihan digital storytelling. 4. Pembuatan proyek digital storytelling berbasis data. Dan 5. Refleksi dan umpan balik. Buku yang paling kamu sukai? Saya suka buku fantasi karena ceritanya seru dan bisa membayangkan dunia lain. Berapa banyak buku yang biasanya kamu baca dalam 1 bulan? Biasanya saya membaca 3-5 buku. Apakah kamu lebih suka membaca buku fisik atau digital? Mengapa? Saya lebih suka baca buku digital karena bisa membawa kemana-mana dan ada kamus online. Apa yang biasanya kamu gunakan untuk membaca? Biasanya saya membaca sebelum tidur 30 menit. Apakah kamu pernah membuat catatan atau rangkuman saat membaca? Ya, saya sering membuat agar mudah diingat. Apakah kamu suka membaca artikel atau berita online? Ya, saya biasanya membaca berita online tentang sains dan teknologi.
Hai teman-teman, tahukah kamu seberapa besar minat membaca di kalangan siswa SMP? Kita baru saja menyelesaikan survei dan ini hasilnya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah kamu suka membaca buku? Hasilnya cukup menarik. Jadi, mayoritas siswa ternyata punya minat membaca yang tinggi loh. Berapa sering mereka membaca buku dalam satu minggu? Ini dia. Terlihat sebagian besar siswa masih membaca beberapa kali dalam satu minggu, tapi ada juga yang membaca setiap hari. Apa saja jenis bacaan yang paling disukai siswa? Hasilnya sepertinya dunia imajinasi lewat novel dan komik masih jadi favorit. Berapa lama mereka membaca setiap sesi? Dan tempat favorit mereka membaca. Jadi, rumah dan perpustakaan adalah tempat utama untuk menikmati buku. Kesimpulannya, sebagian besar siswa SMP punya minat membaca yang cukup tinggi dengan genre favorit novel dan komik, membaca di rumah atau di perpustakaan, dan motivasi untuk menghibur dan menambah ilmu. Membaca memang menyenangkan, tapi tantangannya tetap ada. Yuk kita dukung minat baca agar makin tinggi dan literasi semakin cemerlang. Hari ini kita telah belajar tentang membuat digital storytelling dari hasil yang kalian temukan dengan cara wawancara teman kalian tadi. Kalian dapat membuat sebuah narasi yang kemudian dibuat dalam sebuah video. Nah, video itu akan kita upload di media sosial ya, di YouTube, TikTok, dan Facebook dan sebagainya, sehingga kemudian dapat menjadi sebuah cerita yang menarik. Dan dengan cara seperti itu kalian telah belajar bagaimana menulis narasi dengan didukung oleh bukti dan data yang benar. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan pelajaran ini karena dari kegiatan digital storytelling yang berbasis data, saya belajar bahwa cerita tidak hanya imajinasi, tetapi juga bisa fakta atau angka yang nyata. Penggunaan data membuat cerita saya lebih menarik karena didukung oleh bukti nyata.